Oke, halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asia Teknikal dan Harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan nih hari Jumat, 24 Oktober 2025, menutup minggu ini dengan candle sell on strength. Dan seperti biasa, nanti kita masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek tinggal klik link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, kadang konten saya bari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu link baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung, silahkan bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi tinggal klik join, nanti akan masuk ke CCS publik yang mana itu free alias gratis. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya 5-6 menit, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti step-stepnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Kalau misalkan ada kendala, gagal submit, atau misalkan belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccsadmin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Bedanya dengan yang free akan lebih intens, baik dari stock pick, watchlist, discuss, weekly live meeting, dan lain sebagainya. Ini juga hari Jumat ya, jadi ya besok Minggu biasanya kita akan ada live meeting di hari Minggu. Dan ya itu untuk yang grup Telegram Premium. Kalau misalkan teman-teman pengen tidak menggunakan Telegram, tetap pengen stay di YouTube dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang member only video ya. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, bisa via komputer maupun laptop. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada klik join. Tinggal pilih salah satu, lalu teman-teman akan bisa mengakses member only video. Atau enggak, klik yang di sini ya, ini ada our member, di paling kanan ini ada join, lalu tinggal pilih salah satu aja, itu nanti teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi kontennya akan ada di setiap hari Minggu ya. Di hari Minggu akan ada konten member only, itu khusus untuk member cuan-cuan saham. Isinya apa? Isinya ada pembahasan market secara eksklusif, itu satu, kita update view dan lain sebagainya. Terus habis itu akan ada stock pick saham atau watchlist ya. Nanti akan ada trading plan-nya dan bisa langsung dieksekusi. Antara 1-3 saham lah, itu nanti yang akan di-call, dan itu akan dikurasi secara teknikal, badarmologi maupun fundamental, karena kita diskusinya tidak terlalu efektif ya. Jadi kalau YouTube itu kan tidak ada tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi lebih ke ya, saya pilihkan stock pick yang aman-aman aja untuk nge-swing seperti itu. Beberapa contoh stock picknya, salah satunya ada Unilever juga yang hari ini juga masih jalan dan lain sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang pengen subscribe ke YouTube cuan-cuan saham yang member only, bisa simak langkah-langkah tadi. Dan ini juga hari Jumat, jadi besok Minggu akan ada video baru, stock pick baru untuk minggu depan seperti itu. Oke, itu beberapa. Kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 0,03%. Candlenya solid, dan kalau kita lihat transaksinya juga agak lumayan ya hari ini. Ada spread, beberapa jalan, dan lain sebagainya. Dan ya ini sama kayak ketika kita di sini 13 Oktober ya, itu Jumatnya 10 Oktober, Seninnya 13 Oktober. Dan kalau dilihat dari candlenya, di mana muncul candle seller, maka ada potensi minggu depan kita akan terjadi koreksi, atau yang dibilang ini dia sudah selesai swing high ya. Di sini kan dia swing low, lalu ini dia swing high, dan besok Senin dia berpotensi untuk koreksi. Indikasi awalnya apa? Indikasi awalnya adalah besok Senin IHSG tidak break 8292. Kalau teman-teman perhatikan candle hari Kamis ini ya, yang namanya swing high itu kan 3 candle terakhir ya. Kamis ini kan high-nya 8292, terus Jumat ini high-nya 8351. Kalau besok Senin high-nya tidak melebihi 8292 alias tidak melebihi high-nya di hari Kamis, maka itu sudah valid swing high dan dia ada potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu.
seperti itu. Ya sama kayak yang di sini lah. Jadi ya saya rasa jangan sampai overtrade, jangan lupa posisinya diatur yang bagus, dan kalau misalkan ada koreksi nanti bisa bottom fishing lagi. Kalau dilihat sponsornya kayaknya saham-saham Konglo ya yang akan nanti membawa IHSG ke bawah. Cuman itu nanti akan ada kesempatan untuk buy on weakness di bawah seperti itu. Satu hal yang masih bagus adalah hari ini dia berhasil all time high. Artinya apa? By structure IHSG masih punya break of structure. Artinya apa? Masih punya higher high dan masih punya structure uptrend. Karena dia masih punya higher low dan juga higher high ya. Saat ini kan IHSG berada dalam sebuah uptrend channel ya. Dia low, high, higher low, higher high, higher low, dan masih higher high lagi. Artinya apa? Ada indikasi koreksi nanti adalah pembentukan sebuah higher low. Entah sampai 8150 atau sampai 8000, 8050 atau bahkan sampai 7940. Kalau kita tarik Fibonacci, maka area retracement-nya itu bisa kita tarik dari bawah 7854 sampai atas hari ini di 8351. Dan ini adalah area retracement dari IHSG. Kalau kemarin kita bottomnya di 78 sekian, 0,618-nya. Untuk kali ini 0,618-nya di area 8040. Seperti itu. Dan ya, Senin bisa aja nggak langsung jebret ya. Mungkin dia turun dulu 8150, bikin lower high, terus lower low lagi, dan seterusnya. Cuma untuk saat ini, ada arah IHSG bisa ke 8040. Seperti itu. Dan ini belum ada konfirmasi sama sekali ya. Saat ini masih bahasanya apa ya? Masih view banget lah ini. Karena dia belum ada change of character, dia belum ada lower high, lower low, dan lain sebagainya. Kalau tadi indikasi awalnya itu dia valid swing high adalah besok Senin dia tidak break 8292. Itu swing high-nya sudah valid ya. Tapi kalau misalkan dia mau change of character, maka IHSG jebol 8140 alias low-nya di hari Rabu kemarin. Jadi ya kalau misalkan ya IHSG jebol 8140, besar potensinya kita ke 8000 untuk kembali menyentuh uptrend line seperti itu. Terus gimana Mas? Apa yang harus dilakukan? Ya seperti biasa, tinggal pilih saham-saham yang tepat. Kalau memang marketnya mau koreksi dulu, wait and see dulu, menepi, trading pendek. Atau kalau perlu tidak perlu trading sama sekali. Karena ya waiting itu part of trading. Kalau misalkan nih kita itu bisa nge-short di IHSG, pasti banyak setup short hari ini. Cuman karena kita cuma bisa nge-long, maka kita harus cari potensi untuk buy. Nah, ketika marketnya cenderung untuk sell, ya kita bisa menepi terlebih dahulu. Intinya tetap ada saham yang jalan, ada saham yang ARA, ada saham yang ARB. Cuman ya tinggal kembali ke masing-masing aja. Most likely saham-saham yang kecil, gorengan, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman bisa ngikutin itu silahkan. Kalau nggak bisa ngikutin, lebih baik wait and see terlebih dahulu seperti itu. Dan kalau kita perhatikan juga kemarin koreksi nggak langsung jebret-jebret gitu ya. Itu hari Senin ada turun dulu, terus habis itu rebound, Selasanya baru dibanting, Rabunya dibanting, Kamisnya pullback lagi, Jumatnya baru lower low, Senin kita rebound. Nah nanti juga akan sama, tidak langsung jebret satu hari sampai 7.000 sampai 8.000 ya. Ya tetap bisa juga sebenarnya. Misalkan besok mau langsung 8.000 gitu, bisa juga jebret gitu. Cuman biasanya yang sehat ya dia ada turun, nanti naik lagi, lower low, lower high lagi, lower low, dan seterusnya seperti itu. Tapi satu hal yang mungkin agak berbeda adalah karena kita ini turunnya gini ya, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini itu kan saat ini market tuh berlebih volatile. Kenapa? Karena kemarin turun dalamnya juga cepat ya. Di sini berapa hari coba? 1, 2, 3, 4, 1 minggu lah. 1 minggu dia turun, 1 minggu dia naik. Kalau dibandingkan ketika kemarin dia bottom lalu naik, ini kan berapa hari tuh? Dari 9 September sampai puncaknya itu di 13 Oktober. Ya hampir 1 bulan lah. Artinya kan kenaikannya itu kan pelan kayak gitu. Cuman ini kan udah mulai volatil ya. Jadi ya mungkin bisa aja seminggu besok kita sudah bottom seperti itu. Nah, saya yakin minggu kemarin ya 13 Oktober itu banyak yang tumbang lah, banyak yang cut loss, ada yang mungkin cuannya hilang atau bahkan jadi loss atau bahkan sampai sekarang masih nyangkut dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya itu kalau memang nanti terjadi lagi lebih baik menepi terlebih dahulu
seperti itu. Daripada apa ya? Daripada pusing lah. Karena kita cari cuan kalau marketnya nggak enak itu juga susah. Nggak ada spread, nggak ada yang jalan, nggak ada volume, nggak ada yang ditarik, dan lain sebagainya. Jadi ya lebih baik kalau memang nanti kita seminggu ke depan koreksi, lebih baik wait and see terlebih dahulu. Seperti itu. Dari MACD juga kalau dia dead cross lagi ada bearish divergence ya, di mana harganya naik tapi indikatornya turun. Seperti itu. Dan ya itu satu hal yang oke adalah hari ini masih all time high. Kalau hari ini same high, saya rasa kita retrace-nya nggak ke 0,618, tapi kita retrace-nya bahkan bisa ke 7854. Karena apa? Kita masuk ke structure sideways, same high, same low, same high, same low. Tapi karena hari ini masih higher high, masih all time high, maka mungkin kita retrace-nya masih di 0,618 sampai 0,786 seperti itu. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kembali ke porto masing-masing, nggak ada salahnya kok menunggu. Daripada kita memaksa trade, tapi ternyata malah loss. Lebih baik menepi, wait and see. Profitnya seminggu kemarin bisa dimanfaatkan dulu sama keluarga, sama teman, dan lain sebagainya. Nongkrong-nongkrong. Nanti ketika marketnya kondusif, pasti setupnya akan banyak lagi. Dan kalau menurut saya kayaknya itu sih, sponsornya nanti lebih ke konglomerasi ya. Cuman ya itu opini pribadi, saya juga jangan di-hate, jangan di-judge, dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan nggak koreksi pun juga saya seneng kok. Besok Senin lanjut naik lagi gitu, saya juga seneng. Tapi ya, selalu prepare sebelum terjadi badai. Seperti itu. Indian kalau badainya terjadi, kita sudah siap. Kalau badainya tidak terjadi, ya sudah, nggak ada masalah sama sekali. Atur-atur porto dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk sekarang support masih di 8150 sampai 8141 itu benar-benar kuncian saat ini. Kalau IHSG jebol 8141 ya, misalkan nih, karena kita melihat ini volatile ya, jebret ya, misalkan besok Senin dia turun bawah 8141, tes nutup gap. Biasanya kan ada rebound dulu. Nah, nanti sama reboundnya untuk atur-atur porsi alias pullback atau apapun itu atur-atur porsi yang nyangkut pada dikeluarin. Kalau trading juga jangan lupa sell on strength, nanti baru dia turun sekali lagi. Seperti itu. Yang penting sih itu selalu batasi resiko aja, sudah paham gambarannya. Untuk support sekarang di 8141, baru target mungkin ya itu di sekitar 8030. Cuman lagi-lagi ini masih potensi, seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau kita lihat dari sudut pandang moving average ya, dia juga sebenarnya juga masih oke. Kalau MA5 juga masih bertahan juga, MA20 masih di atas, MA50 juga masih oke juga. Jadi ya marketnya masih uptrend, cuman yang namanya uptrend itu kan nggak naik. Kalau naiknya terus-terusan nanti turunnya juga kayak dada itu. Saya nggak tahu sih, ya itulah. Yang naiknya nggak sehat, turunnya pasti nggak sehat juga. Tapi kalau misalkan naiknya sehat, kan ada higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Nah, saat ini kita sedang mencari higher low. Ya, jadi ya batasi resiko aja. Kalau nggak koreksi, alhamdulillah. Kalau koreksi, ya kita sudah posisinya udah siap. Untuk IHSG, kita akan langsung masuk berapa saham pilihan. Kita mulai dari main Big Bang udah kita bahas ya. Intinya juga sebenarnya posisi sekarang baru pada di resist. Ya. Ini BBRI juga kemarin udah kita bahas. BBCA pun juga, wah ini juga udah kelihatan gak enak ini BBCA. Kayaknya ya salah satu sponsornya juga BBCA ini. Kalau dia jebol berapa? 8150 ya. Dia bakal narik market juga. Tapi ini bisa untuk bow ya. Kalau untuk yang belum bow yang lain. Kita bahas apa nih? Kita bahas BBCA aja kah? Boleh ya, kita bahas BBCA. Oke, kita bahas BBCA, di mana hari ini BBCA turun 0,6%. Candlenya seller dengan volume yang sebenarnya belum terlalu besar. Terakhir BBCA, dia bottom di 7.200, membentuk sebuah falling wedge, loncat naik sampai kemarin high di 8.700. Kalau ngecek area tersebut, 8.700 adalah most likely area pullback. Kalau kita tarik Fibo, ya itu ya di sekitar 618 sampai 786 dan dia closingnya di bawah area tersebut. Nutup gap, jemput seller yang di sini, lalu ada guyuran dengan volume yang cukup besar. Saat ini kalau kita perhatikan ya, strukturnya BBCA ini terlihat membentuk sebuah lower high ya. Ini kan dia high, low, ini lower high, dan artinya apa? Kalau misalkan dia jebol 8150, ada potensi terjadi lower low.
seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan teman-teman punya barang, bingung TP di mana, mau TS, itu bisa di bawah 8150. Kalau misalkan dia jebol 8150-nya, ada arah BBCA koreksi terlebih dahulu. Satu hal yang bagus adalah BBCA kemarin di sini dia ada change of character, ya. Nih, kemarin kan dia break 8100, itu dia ada change karakter. Dan ya, saya rasa penurunan ini nanti bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness, seperti itu. Loh gimana mas, TP apa beli? Ya itu kembali ke masing-masing. Karena saya bikin konten juga nggak tahu posisinya teman-teman ya, udah punya barang atau belum, nyangkut atau enggak, cuan atau enggak, average-nya di mana, porsinya berapa persen. Saya cuma bikin view aja. Ini bisa dimanfaatkan dengan kondisi teman-teman masing-masing. Mungkin bahasanya ya, kalau average-nya teman-teman tinggi nih, average-nya di 8.000 ya bisa TP dulu. Karena ada potensi kalau jebol ya kejemput jadi BEP, seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman kondisinya di berapa, average-nya 7.200, mau santai turun nambah porsi nggak ada masalah juga. Ya kalau untuk Porto harus ngecek keseluruhan ya untuk strateginya. Saya pun juga nggak bisa advice kalau datanya tidak lengkap seperti itu. Cuman kalau by view, misalkan BBCA jebol 8150, ada arah untuk retracement terlebih dahulu. Dan saya rasa itu bisa digunakan untuk buy on weakness. Karena dia kemarin punya change of character di sini. Bahasanya udah tarikan pertama, ini bikin higher low, terus nanti habis dulu higher high. Kalau kita iseng tarik Fibo, kira-kira dia retrace sampai mana? Ya, kita tarik dari bawah sampai kita tarik di pucuk, dan ya ini 8100 lah jebolnya dia. Kalau dia jebol 8100 mungkin retrace-nya ya 7750 sampai 7525. Itu pas di area pullback dan itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness seperti itu. Dan ya itu untuk BBCA. Kalau nggak jebol gimana mas? Ya udah lanjut aja seperti itu. Tapi kalau jebol 8150 dia punya lower low, ada potensi koreksi terlebih dahulu. Support 1 di sini ya 8000, itu ada gap juga. Tapi kalau masih jebol, support 2-nya di 7600 sampai 7500. Kita lihat transaksinya. Kalau buy moving average sebenarnya kayaknya cukup koreksinya sampai 7950 doang. Ya, karena ini sudah mencoba untuk menukik untuk EMA 20, EMA 50-nya. Seperti itu. Ini mungkin kalau teman-teman pengen sebar antrian buy ya, bisa dari 7.900 sampai area 7.500. Ketika masuk area tersebut, bisa digunakan untuk cicil beli. Kita lihat transaksinya, akumnya masih oke. Dia juga punya corporate action ya, baru buyback. SQ-nya belum muncul tapi ya, masih di net sell ini SQ-nya. Itu ya, apapun itu intinya ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Bisa buat buy on weakness untuk BBCA. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek view-nya ini juga, yaitu Big Bang juga posisi di resist semua ya, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Telkom, terus juga yang Konglo mau continuation dan lain sebagainya. Unilever kita kemarin kita bahas ya, dia slope-nya menguat ya. Dan happy cuan buat teman-teman yang punya. Besok yang di YouTube juga view-nya saya update. CBR ini sebenarnya view-nya bagus ini. Dia kelihatan mau higher high ya. Kelihatan dari volumenya juga high, low, higher low. Nah ini ada potensi breakout lah dia 1800. Cuman saya nggak bahas lah. Saya nggak pengen ikut-ikutan apalagi bahas di YouTube ya. Trade with responsibility. Intinya apa yang naiknya tinggi bisa turun dalam juga. Ini Astra ini juga di pucuk nih. Kita bahas aja ya Astra ya. Kita bahas Astra di mana hari ini dia naik 3,95%. Candle-nya ada reject sedikit dan volumenya terlihat masih bagus. Kalau kita lihat bigger view-nya dulu si Astra, kita pakai monthly ya. Astra ini juga masih punya structure downtrend ya. Di sini dia punya lower high, dan sekarang dia sedang menuju ke area tersebut. High-nya dia di 6675, jadi sebenarnya masih ada space, cuman sudah terlihat adanya reject. Ya, kalau kita pakai weekly, sebenarnya weekly-nya solid banget dan ada potensi dia bisa breakout bahkan downtrend lainnya. Seperti itu. Cuman ya, ini sama kayak Unilever kemarin lah, baru posisi di upper uptrend channel. Kalau misalkan dia break, maka slope-nya menguat. Tapi kalau gagal break, bisa swing high terlebih dahulu dan ada potensi untuk retracement. Seperti itu.
Untuk Astra sendiri posisi di resist 6.700 sampai 6.800 ini resist kuat. Ini downtrend line kuat ya. Tuh, kalau misalkan break itu bagus banget, dia akan memulai fase sideways-nya dulu ya. Sideways di mana? Sideways di sini. Kan sebelum uptrend itu kan ada sideways dulu. Kalau kita perhatikan kan yang di sini dia sudah berhasil break ya. Ini bahasanya downtrend secondary lah. Secondary downtrendnya kan dia udah berhasil breakout kemarin nih. Nah, ini bahkan udah closing nih weekly-nya. Jadi sebenarnya kita bisa tarik Fibonacci yang di sini dari atas sampai kemarin di bawah. Ya. Dan ini juga ada posisi baru di area pullback seperti itu. Jadi ya kalau lewat itu bagus, kalau gagal break itu kurang oke. Ini gimana sih mas cara memanfaatkan view-nya? Nah, kalau dari saya sendiri melihat posisi seperti ini ya, kalau misalkan teman-teman belum punya barang, alangkah lebih baik jangan entry dulu karena posisinya di pojok. Lah kalau naik lagi gimana mas? Ya belum rezeki. Cuman kita kan perlu untuk memanage resikonya. Mungkin bisa naik lagi gitu. Tapi ketika plan itu gagal, cut loss-nya kan pasti dalam. Seperti itu. Atau yang sering disebut dengan nyangkut. Seperti itu. Nah, teman, kalau misalkan teman-teman sudah punya barang, bisa siap-siap trailing stop kalau misalkan ada pembalikan arah seperti itu. Nah, itu untuk big view-nya. Untuk small view dia punya uptrend channel, higher low, higher dan seterusnya. Dan sekarang baru ada di upper-nya. Opsinya 2 sama, konsol menyamping kalau nggak retracement terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, satu hal yang bagus dari Astra adalah akumulasinya sangat konsisten. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya dari data akumnya, kayaknya sih bisa break downtrend line besarnya ini. Tuh, cuman ya untuk cari entry kita cari price action yang bagus. Karena ya apa ya bahasanya? Contoh lah Unilever, hari ini naik 10% lebih ya. Nih. Naik 11% lebih lah, bahkan tadi sampai di 2.700-an itu ya. Kalau misalkan teman-teman entry-nya kemarin di bawah 2000 atau misalkan 2020 ya nggak ada masalah. Tapi kalau baru entry di 2600 kan juga nggak pas. Kayak gitu. Nah kira-kira posisinya kayak gitu untuk Astra. Mau entry silahkan. Selama ada offer dan bid kan kita selalu bisa entry. Tuh, cuman ya untuk saat ini posisinya agak kurang oke. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Astra, kita lanjutkan. Wah, ini BRMS gak enak ini view-nya. Kita update ya, view-nya BRMS ya. Kayaknya nggak afdal kalau kita nggak lihat XAU-nya dulu. Gold. Wah, ini goldnya juga mau lower low ini. Saya kira technical rebound-nya agak lumayan, cuman nggak ternyata. Cuman rebound di trend line doang dan kelihatan mau lower low. Gold mau koreksi lagi, tuh. Kalau misalkan nanti sampai dia patah ya, ini uptrend-nya. Itu bisa ke sini gold ke area 3.600. Nah teman-teman yang punya logam mulia jangan sampai nyangkut juga seperti itu. Jadi ya kalau average-nya di bawah punya barang 2021, 2020 atau awal 2025 ya masih oke. Tapi kalau teman-teman kemarin FOMO di atas beli goldnya ya itu mungkin bisa TP-TP. Tapi harusnya sih spread-nya belum nutup ya. Karena kalau nggak salah kan spread jual belinya kan udah 10% sendiri untuk gold Antam itu. Correct me if I'm wrong ya. Ini juga dia baru turun 7%. Tuh, jadi ya atur-atur aja lah. Nah, kita bahas BRMS-nya. Di mana hari ini dia turun 4,35%. Kayaknya sponsornya banyak deh besok Senin yang turun. Saya kira sahamnya Pak PP doang. Tapi kalau kita lihat ini BRMS juga ada potensi koreksi dulu. Turun 4,35%, candlenya solid dan volumenya juga sebenarnya kecil tuh dari BRMS. Posisi sekarang di support itu area 880 ya. Dia punya support 880. Nih, dan kalau misalkan sampai jebol ya dia change of character dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ya kalau misalkan jebol 880-nya jangan ditahan-tahan untuk si BRMS ini. Karena dia mungkin nih bisa sampai 700-an seperti itu. Lah terus gimana mas MSCI-nya mas? Katanya mau MSCI harga harus sekian dan lain sebagainya. Ya nggak ada masalah sama sekali. Siapa tahu besok dia koreksinya cepat terus rebound lagi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih biasanya di situ ya kita punya target gitu. Kita punya view, kita punya target entah dari price action, dari fundamental ataupun dari MSCI dan lain sebagainya. Cuman entry-nya tetap harus diatur
kayak gitu. Dan ya yang sering saya bilang, naik juga nggak langsung jebret, turun juga nggak langsung jebret. Nah, kita punya view, punya target, punya setup, cuman dalam perjalanan tetap harus dikawal seperti itu. Yang saya wanti itu aja 880. Misalkan besok dia jebol dengan volume besar, ada potensi dia koreksi terlebih dahulu. Kemana? Ya mungkin ini sama kayak gold ya. Tuh 880-nya kalau misalkan jebol. Ya, mungkin dia bisa sampai sekitar 685 lah tuh kalau misalkan jebol dari 880-nya. Nah, nih, sorry 725 pas ini. 875 ini Fibo 382. Kalau jebol bisa ke 725. Seperti itu. Apakah turunnya langsung jebret juga? Ya bisa juga enggak. Misalkan dia turun, ini 800 ada support. Nanti rebound dulu, lower high. Terus nanti turun lagi, lower low, dan seterusnya. Seperti itu. Intinya, untuk saat ini, posisi ini sedang cenderung ada potensi koreksi. Kalau teman-teman average-nya bawah, punya 480, 500, bisa merem, santai aja. Tapi kalau posisinya di atas, jangan sampai koreksi baru habis itu nyangkut dan bingung. Atur-atur portonya, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Apakah view saya pasti hit? Enggak juga. Siapa tahu ternyata dia malah rebound naik ke 1600, itu pun bisa juga. Semua bisa terjadi di market. Cuman kalau kita siap dengan badai, siap dengan resiko, ketika cuan terjadi itu nggak ada masalah sama sekali. Kalau dari akum masih bagus, walaupun terlihat ada yang jualan ya. Cuman ya jangan sampai menjadikan akum atau distribusi itu untuk alasan nyangkut seperti itu. Tetap punya plan dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk BRMS, kita lanjutkan. Telkom juga disayangkan ya, dia belum berhasil breakout. Masih bagus view-nya, cuman mungkin bisa buy agak bawah. BRPT, entah kenapa saya pengen bahas lagi ya. Ini pengen saya wanti juga. Saya jujur ya, kalau misalkan baru koreksi dalam itu yang japri itu pasti banyak lah. Tanya ini gimana, saya harus gimana, dan lain sebagainya. Dan ketika udah terjadi, saya juga nggak bisa melakukan apapun kayak gitu. Maksudnya saya kan juga bukan bandarnya ya. Misalkan, mas saya nyangkut di saham A, ini gimana, apa yang harus saya lakukan? Harganya sekarang segini, ya kan saya nggak bisa. Oke, besok pagi saya tarikin, kamu exit, kan nggak bisa juga. Cuman ya ini saya cuman pengen wanti-wanti aja kayak gitu. Jadi ya yang selalu saya ingatkan ketika mau entry, jangan lupa plan exitnya dalam kondisi TP maupun kondisi stop loss kayak gitu. Jadi ya TP itu harus ada plannya, apalagi stop loss itu harus ada plannya juga. Nah, kita bahas view-nya BRPT. Sebenarnya kemarin udah saya bahas ya, cuman ini saya pengen bahas lagi worst case kalau memang besok terjadi ya. BRPT ini punya uptrend channel di sini, dia high, low, higher high, dan terlihat kemarin sudah markup dan pucuk ya, bearish pin bar, apapun itu view-nya, dia sudah valid swing high. Nah, ini yang saya maksud ya dengan swing high 3 candle terakhir ini kan dia high-nya 4320, lalu ini candle pucuknya, lalu ini dia high-nya 4230. Jadi high candle ketiga itu sudah tidak melebihi high candle pertama, itu sudah valid swing high. Dan saat ini dia arahnya sedang koreksi. Kalau kita tarik uptrend channelnya, maka ya mungkin bisa aja ya dia ke 3000 seperti itu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ini kan support dynamic ya. Jadi ya misalkan nanti dia turunnya juga santai pun juga bisa juga seperti itu. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah 3.500 sampai 3.460 itu adalah support krusial dari BRPT. Kalau misalkan dia jebol area tersebut, ada potensi ini ya, turun sampai area 3.000 seperti itu. Jadi ya sama, kalau teman-teman punya average bawah, ini bisa jadi trailing stop. Ya, misalkan teman-teman punya average 2000 atau punya average lebih bawah lagi. TP-nya kapan ya? Ya ini ketika teman-teman nggak mau kena drawdown dari 3.500 ke 3.000, ya bisa TP ketika 3.500-nya jebol. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya 4.100, 3.900, kalau 3.500-nya jebol, siap untuk koreksi lebih dalam seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman masih punya amunisi nih, wah saya baru beli BRPT 10% kok, nyangkut di 4.500 nggak ada masalah saya, ya udah nggak ada masalah juga. Nanti ketika dibawa turun, averaging down dengan tepat di 3.000
seperti itu. Lagi-lagi ini juga cuman view, bisa hit bisa enggak. Saya kadang juga enggak enak sebenarnya kalau kasih view turun itu. Cuman ya mau gimana lagi, price actionnya mengatakan seperti itu. Yang jelas kalau misalkan dia jebol 3460 dengan volume yang cukup besar, maka view ini terkonfirmasi. Apapun bentuknya lah, mau head and shoulder, mau apapun itu, yang jelas jebol 3460 BRPT agak kurang enak. Seperti itu. Itu ya kunciannya 3460. Kalau kita pakai intraday juga kayaknya jadi ini head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, ini calon shoulder kanan. Atau apapun itulah namanya, yang jelas dia punya structure lower high dan juga lower low kalau jebol dari 3460. Kita lihat transaksinya, hari ini terjadi distribusi. Memang kalau kita lihat Broxum masih ditampungin barangnya. HP itu kan juga affiliate-nya Pak PP juga. Cuman ya lagi-lagi itu, kita nggak tahu time frame-nya dia, tujuannya dia nampung apa. Kalau arahnya ke bawah, porto kita kena drawdown, yang mending diatur-atur dulu porsinya. Tapi lagi-lagi keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Maksudnya yang pengen saya sampaikan adalah jangan sampai bias ya, mengcounter nyangkut itu dengan wah ini Pak PP masih beli terus kok, MG masih beli terus kok, dan lain sebagainya. Jangan sampai kayak gitu. Karena nanti kalau kadung dalam itu bakalan repot. Seperti itu. Ya anggap aja oke, masih ada akumnya, tapi dia arahnya koreksi, atur porsi dulu aja. Nanti ketika udah bottom, entry lagi. Seperti itu. Enaknya retail kan itu. Masuk tinggal haki, keluar tinggal HK, nggak perlu akum, nggak perlu distribusi, kayak gitulah. Tapi kalau misalkan teman-teman value dananya jumbo banget ya, itu yang perlu diatur-atur. PTRO malah jadi same high ini, mau double top kayaknya. Tapi ya belum ada konfirmasi ya. Kita cek yang lain aja. Raja kemarin udah kita bahas ya. Nanti kalau Ratu muncul kita bahas aja deh Ratunya. Saya pengen coba cek view-nya Antam lah. Ini juga ya it is what it is. Market is market. Dan ya kita update view-nya Antam. Dimana Antam hari ini turun 1,88%. Candle-nya solid. Volumenya juga belum terlihat terlalu besar. Cuman kalau kita bahas tadi gold itu ya memang dia arahnya juga koreksi terlebih dahulu seperti itu. Kalau teman-teman kondisinya nyangkut, ya misalkan punya average atas dan lain sebagainya, nanti mungkin bisa averaging down di sekitar 2800. Itu pasti support, pasti bottom juga seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman kondisinya baru mau entry, bisa entry agak bawah juga seperti itu. Yang jelas ternyata Antam masih belum keluar dari downtrend channelnya. High, low, lower high, dan kalau misalkan besok dia jebol 3100, maka terjadi lower low dan arahnya adalah 2950 sampai 2850 seperti itu. Batasi resiko tuh kalau misalkan mau entry spec buy dan lain sebagainya bisa tunggu di sana. Ini menarik sebenarnya, nanti jadi setup lagi kalau misalkan dia kena di 2950 sampai 2850 karena kena support statis dan juga kena downtrend lainnya seperti itu. Wait and see dulu. Buy transaksi juga masih bagus. Antam ini ya, akumnya masih oke. Tapi lagi-lagi sama, jangan sampai menjustifikasi ini akumnya masih oke terus ditahan-tahan. Intinya pahamilah. Kalau misalkan teman-teman baru nyangkut 10% nggak ada masalah. Tapi kalau udah nyangkut 100% porsi itu pasti nanti bingung. Jadi ya diatur-atur aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Antam. Aduh, MTEK juga masih lanjut koreksi ya. Ini CDA juga view-nya masih sama ini ya. CDA kalau misalkan besok jebol 1750 jangan ditahan-tahan. Dia bisa ke 1650-an. Seperti itu. MTEK aja deh kita bahas ya, kita update view-nya. Siapa tahu teman-teman juga masih ada yang posisi di atas, apa yang harus dilakukan. Kita bahas MTEK di mana hari ini dia turun 8,71%. Candle-nya solid, volumenya juga terlihat besar. MTEK terakhir dia punya trend channel yang sudah patah, high, higher low, higher high. Kemarin sempat merespon uptrendnya, cuman reboundnya kurang bagus dan dia masih respect dengan sellernya alias dengan downtrendnya. Seperti itu. Di sini kena lower high dan akhirnya terjadi lower low. Bahkan kalau kita perhatikan ya, ini bisa descending triangle. Ini 1, ini 2, 3, jebol. Seperti itu.
Untuk sekarang posisi di support itu ada area 1100. Cuman kalau saran saya ya, yang bentukan kayak gini jangan nangkep pisau jatuh. Tunggu ada doji, hammer dan lain sebagainya baru bisa entry kalau misalkan mau untuk setup maupun untuk averaging down seperti itu. Kita lihat dari MACD juga kemarin memang ada bearish divergence ya. Dan sebenarnya target koreksinya itu di area 1050. Cuman kita belum melihat tanda-tanda buyer muncul. Lebih baik kita tunggu sampai buyernya muncul dulu, baru atur-atur porsi. Kalau kita perhatikan juga ini karena turunnya kenceng ya, dia kena lower downtrend line, lower downtrend channel. Ya. Nih, kalau kita tarik downtrend channel kan kayak gini. Tuh, mungkin besok kena, terus dia rebound, itu bisa juga. Ya, ini kan udah kena area bow juga. Kena downtrend bawah terus habis itu rebound, tapi ya reboundnya break atau enggak itu yang baru jadi konfirmasi seperti itu. Jadi ya kalau diomong sekarang sudah mendekati bottomnya tuh, kalau kadung belum cut loss ya sekalian tunggu aja reboundnya. Tapi kalau misalkan apa ya bahasanya udah kadung dalam ya teratur porsi lah. Intinya sih itu batasi resiko aja, karena apa yang naik kenceng juga akan ada putar balik. Kita lihat transaksinya, distribusi ya, dan nggak kaget. Untuk MTech kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas. Jadi ya cek video tanggal 20 aja ya. Wavy. Wavy ini juga kalau jadi lower low juga PR ini. Bisa patah uptrendnya dia. Kalau lihat weekly kayaknya nggak enak. Waduh, kita bahas deh. Ini agak PR ya. Kita bahas Wavy di mana hari ini dia turun 1,84%. Candlenya solid, volumenya sih tidak terlalu besar. Volume besarnya kemarin ya, dia kena sell on strength pucuk di 3460. Terakhir Wavy dia punya uptrend channel, dia naik swing high, di sini dia swing low, swing high, swing low lagi, dan terakhir dia kemarin swing high di sana ya. Tuh kena pucuk, kena FOMO, akhirnya diguyur pada tanggal 15 Oktober. Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya ya, koreksinya agak gak enak kemarin. Sellernya kuat ya. Kalau kita bandingkan di sini walaupun sama-sama diguyur, tapi ya kelihatan lah kalau mereda dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini sellernya dominan banget. Jebret 3 candle ini volumenya gede-gede lagi. Terus Wavy ada rebound, dia kena uptrend line, kena area buy on weakness, lalu naik sampai kemarin puncaknya itu di 3460. Kalau kita tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah, 3460 itu adalah area Fibo 0,5 seperti itu. Dan ya itu juga menjadi resist dari Wavy saat ini. Nah, satu hal yang agak kurang enak adalah kalau misalkan ini Wavy membentuk sebuah lower high, maka next dia akan terjadi yang namanya lower low. Memang ini dia belum jebol dari uptrendnya ya. Jadi most likely antara ini jadinya higher low, kalau nggak same low dulu. Seperti itu. Kalau higher low ya mungkin sini ya 2830. Yang penting nggak jebol 2760. Tapi kalau same low ya dia sampai 2770. Seperti itu. Nggak enaknya adalah kalau dia bikin descending ya. Ini 1, 2, 1 kali lagi baru turun lagi. Seperti itu. Cuman karena ini dia sudah ada indikasi lower high, maka kalau misalkan dia besok jebol 3090, ada arah dia bisa ke sekitar 2800, bahkan 2700, bahkan jebol area supportnya. Yang penting sama, selalu batasi risiko aja, jangan sampai denial, jangan sampai nyangkut, karena apa yang naik tinggi bisa turun dalam, apa yang turun dalam bisa putar balik juga. Market itu dinamis. Kita lihat transaksinya hari ini distribusi ya, nih untuk si Wavy ini. Yang beli juga kurang enak. Tuh, udah tercantum sih di price actionnya. Jadi ya batasi resiko aja. Oke, mungkin satu lagi terakhir apa yang menarik kita bahas nih. KLPF brand kemarin udah kita bahas ya. KLPF brand Akra ini juga sayang banget kemarin gak beli. Setup enak ini padahal downtrend line ya. Downtrend line kena lower nih dikasih segitiga. PSJP harusnya, tapi ya udah lewat. TPIA, waduh, shadow, Bumi, ini juga mau bearish flag ini, Bumi 120 kayak kena. HMSP, nah, MSP ini juga baru di persimpangan jalan.
Adaro, Archie. Archie kita bahas kah? Siapa tahu banyak yang nyangkut ya. Cuan, Bull. Cuan kalau teman-teman cari view-nya bisa cek video tanggal 20 kemarin ya. Kalau gak ada yang menarik kita bahas Archie aja. Ini Dewa juga udah lower high, tinggal lower low doang ini. Seminggu ke depan mungkin rehat lah tradingnya. Kalau enggak ya kok bisa di gorengan ya di gorengan. DMR ini juga mau lower high, DSNG udah patah uptrend, NRG mau head and shoulder, aduh. Ini traktor. BTN Pegas ya, Archie aja lah ya kita bahas. Sebenarnya view-nya mirip sama kayak BRMS. Cuma ini spreadnya lebih lebar, turunnya 4%. Ya naiknya tinggi ya, turunnya juga pasti juga akan dalam juga. Dan ya kita bahas Archie, di mana hari ini dia turun 4,82%. Candlenya solid, volumenya sih masih kecil, seperti itu. Terakhir Archie, kita udah bahas di all time high ya. Saya sudah wanti 1490 itu target all time high-nya dia. Nih, kalau kita lihat big view-nya ya. Kita pakai weekly aja yang udah closing. Kemarin kan udah saya wanti ya. 1480 sampai 2100 itu udah area target. Kalau belum punya barang jangan FOMO. Kalau udah punya barang siap-siap TS. Ini tarikan terakhir. Dan ternyata ya dia tarikan terakhir putar balik dan sekarang berpotensi untuk lower low. Saat ini Archie ini support dia di 1000, bukan support sih, structure ya, dia di 1160. Itu dia punya low. Kalau misalkan jebol dia jadi lower low dan akan menuju ke support selanjutnya. Kalau ngomongin uptrend, Archie juga masih uptrend ya. Tapi kalau misalkan dia patah ya jackpot jadinya. Mungkin toleransi di 1150 lah, 1145 itu. Kalau misalkan dia jebol, nextnya itu support 1045. Tapi kalau dia sampai nyentuh 1045 harusnya sih uptrendnya sudah patah. Jadi ya kalau average-nya bawah bisa siap-siap merealisasikan profit. Mungkin dikasih pullback sekali lagi nanti. Ya, tapi kalau misalkan average-nya atas jangan lupa atur-atur porsi seperti itu. Ini ya 1145 trigger besok kalau misalkan dia jebol. 1160. Nextnya support di 1150, 1050 baru setelah itu 950. Seperti itu. Kalau sampai jebol yang 950 lebih baik exit. Karena dia jebol uptrend pada structure yang lebih besar. Seperti itu. Ya intinya untuk sekarang kalau teman-teman perhatikan ya tadi yang saya bahas most likely arahnya turun semua. Ya karena market juga kelihatan mau koreksi. Jadi ya batasi resiko aja. Atur-atur porsinya jangan sampai nyangkut karena tidak ada pesta yang usai. Dan terus apa saham yang harus dibeli mas? Ya nanti kita cari-cari lagi yang terlihat mau uptrend. Cuman kalau sekarang arahnya ke bawah jangan lupa atur-atur dulu. By transaksi juga sudah ada yang merealisasikan profit ya. Ini guyuran kemarin di atas ini. Tuh. Jadi ya itu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.